menjalani profesi di luar bidang medicina, begitu maksudnya Pak? Iya, ya. Ya kalau itu saya sedikit cerita pengalaman saya Pak. Saya mungkin sebelumnya pendapat ya Pak, menurut saya itu tidak ada masalah ya Pak, karena kan kita ini sebuah komunitas yang beranggotakan banyak orang, tentunya juga menjalani banyak profesi. Bahkan salah satu teman kita ada yang sekarang menjadi kolonel di Angkatan Udara. Ya, jadi saya rasa itu yang akan memperkaya organisasi kita ini, sehingga kita bisa melangkah kemana saja. Saya sedikit cerita Pak mengenai pengalaman hidup saya. Saya pertama lulus saya tidak pernah kerja dengan saya tidak pernah melamar kerja. Jadi saya meskipun saya anak dosen tidak punya modal, saya mengawali pekerjaan saya dengan berbisnis kecil-kecilan. Nah di tahun 1999 saya mencapai puncak dari secara materi ya, pada waktu itu, tapi kemudian tertimpa masalah sehingga saya jatuh sampai titik yang paling rendah. Nah pada saat itu saya tidak punya pilihan untuk kemudian menjalani profesi yang saya suka, tapi saya hanya menjalani profesi yang saya bisa dan ada di depan saya, karena saya harus hidup. Dari situlah saya kemudian melangkah sampai sekarang. Jadi saya rasa kita saling menghargai. Kebetulan ada teman-teman yang punya kelebihan di bidang tertentu, dia ingin berprofesi di situ, kemudian yang lain ingin berprofesi di bidang yang lain. Saya rasa itu akan memperkaya komunitas kita. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk yang mengerti dan terima kasih. Saya kira setelah orang lulus itu mau jadi apa aja, yang penting amanah, ya, fokus, mau jadi profesional silakan, mau jadi profesional go, asal fokus dan benar gitu. Jadi yang saya khawatir justru ya, kita tuh pengen jadi promosi, tapi kemudian diri tapi kalau di rumah enak ya. Ini yang saya khawatir. Akhirnya mereka masuk di kantor itu separuh hatinya itu akhirnya jadi pengusaha. Terima kasih, silakan. Jadi kalau pilihan profesi itu memang pada akhirnya menjadi pilihan dari masing-masing alumni. Tetapi kita sebagai IAR dan juga FTND barangkali memang inginnya alumni itu berkiprah di bidang studinya yang telah ditempuh selama ini. Lalu gimana adanya dan katakanlah ketidakcocokan seperti itu? Barangkali di sini adalah orang IAM, karena barangkali saya tidak tahu, barangkali selama ini alumni-alumni yang sudah berkiprah itu kurang memberikan wawasan bagi mahasiswa yang mau lulus. Sebetulnya jenjang karir profesi itu apa aja sih? Apa yang tersedia oleh lulusan mesin itu yang bisa ditempuh oleh para mahasiswa? Karena kan pada dasarnya ada mungkin 3 golongan besar kali ya. Yang pertama jadi peneliti atau dosen, tidak harus di ITB, mungkin lebih baik mendapat ke seluruh Indonesia karena ilmu ITB kan kadang-kadang yang masih terbaik. Kedua jadi profesional, artinya bisa jadi engineer, bisa jadi manajer, bisa apapun yang bergerak di profesional masing-masing. Kemudian juga tentunya saja bisa juga berprofesi sebagai pengusaha. Tapi di sisi itu pun dosen ataupun di profesional ataupun di pengusaha belum tentu mereka semua juga menjadi dosen teknisi, bisa juga menjadi dosen manajemen. Menurut saya itu akan kembali ke kematangan dari masing-masing alumni. Apakah mereka sudah berani melangkah keluar dari bidang usaha
studinya itu. Tapi barangkali yang IAIN bisa lakukan sebagai organisasi barangkali mempersering atau meningkatkan frekuensi mengenai pengalaman-pengalaman alumni yang bisa dipakai sebagai arahan buat mahasiswa yang baru lulus maupun alumni muda ataupun mahasiswa baru yang mau lulus, sehingga buat mereka membuka pilihan apakah mereka mau kemana gitu, termasuk juga apakah mereka mau ke profesi yang bukan nursing. Itu pilihan yang kita serahkan. Kewajiban kita adalah memberi sharing pengalaman. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Kalau secara pribadi saya kurang setuju kalau misalnya anak mesin digiba di bidang lain. Saya masuk mesin, pilih tenaga otomotif, motor bakar, dan motor bakar saya bekerja juga di bidang baking. Jadi ya saya pengennya anak mesin juga seperti itu. Jadi kalau memang Anda sudah mendalami bidang pemesinan, ya teruslah perkembangan bidang pemesinan. Itu yang dulu awalnya saya berpikir seperti itu. Aman, pokoknya saya bekerja di turbin. Gitu. Ada dapat di MPP dan 19 tahun saya berkembang di sana. Ternyata di dalamnya juga saya tidak hanya jadi engineering, lalu ke inspektor, lalu ke assurance, sampai akhirnya ke marketing. Anak mesin kok marketing gitu ya, ngapain? Ya ternyata itu udah pilihan itu, jadi prosesnya sudah berjalan demikian. Tapi saya setuju dengan Pak Hadi. Dari awal sebaiknya mahasiswa juga diperkenalkan bahwa dunia mesin ini demikian luas. Di mesin kita dilatih pola pikir dan kita coba perkenalkan dunia pekerjaan, dunia industri profesional mesin. Ya syukur-syukur harapannya anak mesin tetap terkikat di dunia mesin. Itu harapan saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Arif. Terima kasih Pak Andi, saya dikasih kesempatan buat komunikasi dari manajer yang lain. Pada dasarnya kalau profesi ya buat saya sendiri sekolah ratusan di mesin atau bisa dibilang gampang-gampang di mesin juga ya pengennya akhirnya jadi engineer di mesin. Namun kalau dilihat dari individu pribadi itu kan ada yang sekolah mesin itu untuk orang tuanya dia alami sendiri. Ada juga yang memang dari SMA-nya nggak tahu apa-apa, katanya milih mesin itu saya dengar teman saya sendiri, milih mesin itu pas lagi isi di pendaftaran. Jadi berbagai sarjana mesin itu masing-masing reason awalnya, dan setelah lulus mereka pergaulannya apa? Mereka ada yang pengen jadi pengusaha, ada yang pengen memintakan teman-temannya kayak Pak Adi, saya sekalinya dan ada profesional yang lainnya. Jadi kayak saya dengar cerita dari Mas Toro juga, beliau usaha itu dari kuliah, jadi mengorganisir semua orang-orang pintar di kampus supaya jadi apa yang ngeles-ngeles itu, karena memberi khusus untuk MPR. Jadi kalau menurut saya sih sungguh menyenangkan bahwa orang mesin itu bisa kemana aja. Dan saya mengutip dari omongannya Pak Jawati waktu di performa yang lalu, bahwa mesin itu harus bisa apa aja. Dan beliau dari traktor terus ke pariwisata juga bisa. Kayaknya mesin itu pasti bisa. Karena dari kampus juga, dari dosen-dosennya dengan filosofi dari HMM itu juga harus bisa adaptasi dengan keadaan apa. Jadi menurut saya sungguh sangat menyenangkan.
punya orang yang berbeda karya. Terima kasih Ketua Ketum. Selanjutnya terima kasih. Sebelum saya bilang pertanyaan, komentar yang belakang banyak yang kirim di sini itu Pak Lurah, jadi Pak Lurah malu. Pak Lurah serius caranya. Oke, jadi untuk terima ketua pembina FIDB, saya ucapkan selamat dan saya apresiasi sekali bahwa Anda semua mau melayani kita. Jadi berdasarkan pengalaman Anda sudah tahun sebagai lurah, mungkin yang berpikir bahwa kita mau melayani orang lain itu lebih enak kita dalam menjalani hidup sebagai ketua. Jadi bagaimanapun juga saya salut terhadap kelima calon kandidat mau melayani kita nantinya. Sudah masuk mesin untuk tanya pelan. Oke, jadi pertanyaannya begini ya. Kita semua menyadari bahwa IAM itu harus bermanfaat buat anggotanya. Kemudian juga buat FPMD, syukur-syukur sampai ke bangsa atau negara kita. Itu yang kita harapkan. Terus nanti yang ingin kami dapat tanggapan dari semua calon ketua umum adalah, jadi program yang realistis itu apa? Yang akan Anda prioritaskan untuk dijalankan. Itu poinnya. Sebelumnya akan saya beri clue. Jadi kebetulan masalah ini sering muncul di milis yang bisa dilihat bahwa di milis IAMDB saya pernah posting ini bahwa program Anda yang internal apa, program unggulan internal apa, program unggulan eksternal apa. Jadi di poin ini kita cover. Terus kemudian kalau mau lihat kira-kira keinginan masing-masing dekade, waktu Kongres kedua kemarin sudah muncul masukan-masukan dari dekade. Jadi kira-kira apa keinginan wakil-wakil dari 50-an, 60-an, 70-an. Jadi kalau menyimak di pemimpin Kongres kedua akan dapat bahan untuk menjawab ini. Kemudian di waktu mesin kita dapat sesi April kita waktu itu ada pameran online. Di situ Kang Yusman juga memasukkan tujuan dua program. Jadi bisa ngerti dua program itu artinya sudah cukup repot. Jadi ada yang bagus, mungkin ada program unggulan satu atau dua internasional, tapi fokus nanti dalam perjalanan itu bisa ada di program. Jadi ada beberapa clue yang bisa dipakai nanti menjawab untuk membantu dari milis, internal, eksternal, kemudian APM, kemudian Kongres kedua. Jadi saya ulang lagi biar nanti jawabannya fokus. Kita semua menyadari bahwa IAM itu harus bermanfaat buat anggotanya. Ini poinnya internal. Kemudian juga bermanfaat bagi FPMD, ini eksternal. Jadi eksternal poin utamanya di kampus, tadi sudah disampaikan. Syukur bisa keluar sampai ke negara Indonesia, ke bangsa kita. Jadi tolong nanti disampaikan tadi beberapa sudah sampai program. Nanti kalau kita program yang realistis apa dari masing-masing calon ketua. Kemudian yang akan Anda prioritaskan untuk dijalankan yang mana? Jadi kira-kira itu. Jadi saya rasa ini penting. Nanti yang dari kedua akan dimonitor perjalanannya. Jadi ini ada KPI juga. Dimulai dari nomor 3, Mas Agung, monggo. Ya, sampai juga nomor 90, silakan. yang dikatakan dua program ekonomi internal dan eksternal. Dua. Ya, bukan dua, terserah. Tidak, bukan dua. Saya mulai dari yang lalu, karena ini yang juga. Karena ini ekspor keluar. Anda dijawab aja. Maaf, tolong yang di belakang, tolong agak pelan dikit. Ya.